di antara doa pagi dan petang yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dibaca. Bahkan menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang membaca doa ini berarti telah menunaikan syukurnya pada Allah Subhanahu Wa Taala di hari itu kalau dibaca di pagi hari, dan berarti telah menunaikan syukurnya di malam hari itu kalau dibaca di sore hari. Nah, apa doa itu? Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, diriwayatkan juga oleh An-Nasai, diriwayatkan juga oleh Imam Baihaqi, diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, barang siapa yang di pagi hari mengatakan Allahumma ma asbahabi min ni'matin au bi ahadim min khalqika. Nah, au bi ahadim min khalqika ini di riwayat Abu Dawud nggak ada. Tapi di dalam riwayat An-Nasai, di dalam riwayat Baihaqi, dalam riwayat Ibnu Hibban, semuanya menyantumkan au bi ahadim min khalqika. Karenanya kalau di Risalah Al-Ma'surat itu mengambil riwayat yang banyak ini. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin au bi ahadim min khalqika. Ya Allah, tidaklah merasakan nikmat tidaklah aku merasakan nikmat di pagi hari dan juga sebagian dari makhlukmu, salah satu dari makhlukmu. Ulang lagi. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadim min khalqika. Tidaklah aku atau salah seorang dari makhlukmu masuk waktu pagi dengan mendapatkan kenikmatan atau merasakan kenikmatan di pagi hari, boleh terjemahnya seperti itu, faminka wahdaka, kecuali darimu ya Allah, hanya darimu, la syarikalak, nggak ada sekutu bagimu, falakal hamdu, maka untukmu ya Allah segala puji, walakas syukru, dan untukmu ya Allah syukur. Nah, ini kalau kita lihat rangkaian doa ini yang disimpulkan oleh para ulama tentang definisi syukur. Definisi syukur. Para ulama menyebutkan syukur itu ada 3 komponen. Komponen yang pertama, mengakui nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, secara lisan memberikan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik tentunya bukan hanya lisan tapi juga pujian secara umum kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, menggunakannya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggunakannya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah syukur. Nah, kita lihat dalam rangkaian doa ini. Pertama, kita baca Allahumma ma asbaha bi min ni'matin au bi ahadim min khalqika faminka wahdak. Ini pengakuan terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik nikmat pada diri kita yang membaca pada saat di pagi hari, atau nikmat yang diberikan oleh Allah kepada salah satu makhluknya yang ada di muka bumi ini. Artinya apa? Artinya kalau kita dapat nikmat di pagi hari, orang lain juga dapat nikmat di pagi hari, atau makhluk yang lain dapat nikmat di pagi hari, kita yakini itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya dengan pengakuan ini, untuk diri kita, menghindari kita dari kesombongan, sehingga kita nggak merasa, wah saya dapat nikmat ini karena saya hebat, karena saya, misalnya kalau nikmat kesehatan misalnya, wah saya sehat karena memang saya rajin olahraga, saya makannya teratur, istirahatnya teratur. Jangan, karena ada juga orang yang makannya teratur, kemudian menjaga olahraganya teratur, dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala penyakit, ada juga. Makanya kita kalau sehat, itu kan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bangun pagi sehat, maka akui itu faminka wahdaka ya Allah, hanya darimu ya Allah, la syarikalak, tidak ada sekutu bagi engkau ya Allah. Artinya bukan karena kehebatan saya, bukan karena kecanggihan saya, bukan semata-mata karena usaha saya, bukan. Faminka wahdaka la syarikalak, hanya darimu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu. Kita berolahraga adalah kita memantaskan diri agar pantas kalau diberi oleh Allah kesehatan.
Kita makan teratur, kita memantaskan diri agar pantas kalau diberi oleh Allah kebugaran, diberi nikmat kebugaran. Kita bekerja serius agar kita pantas diberi kekayaan dan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah agar kita pantas masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, pantas mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berjuang agar pantas Allah memberikan ampunan kepada kita, nikmat ampunan kepada kita, nikmat rahmat dari Allah kepada kita. Semua itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya jangan sampai ketika pagi hari kita diberi kebugaran oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kebugaran fisik maupun kebugaran mental, baik diberi nikmat dunia maupun nikmat terkait dengan akhirat, nikmat keagamaan, nikmat moral, nikmat ibadah, semua itu nikmat faminka wahdaka ya Allah, darimu ya Allah, la syarikalak, nggak ada sekutu bagimu ya Allah. Makanya jangan sampai nanti ketika kita malam harinya, bukan pagi harinya bangun jam 2 malam misalnya, atau jam 1 dini hari itu, kemudian kita beribadah kepada Allah khusyuk, nangis-nangis dan maksudnya, kemudian di pagi hari kita menyombongkan diri, saya sih hebat memang, saya bisa bangun setiap malam, bisa bikin-bikin. Nggak usah, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang ulama dulu pernah mengatakan, sesungguhnya aku bangun dan tertinggal sholat malam, tapi aku menyesal karena nggak bisa sholat malam. Itu lebih aku cintai daripada aku bangun di malam harinya sholat, kemudian di pagi harinya aku sombong. Karena itulah maka i'tiraf ini, mengakui nikmat dari Allah ini penting. Allahumma ma asbahabi, ya Allah, aku memasuki waktu pagi atau pagi bersamaku dan aku mendapatkan nikmat darimu ya Allah, baik nikmat duniawi maupun nikmat ukhrawi. Faminka wahdaka, maka hanya darimu ya Allah, la syarikalak, nggak ada sekutu bagimu. Dan ternyata kalau kita lihat berbagai macam penyimpangan di muka bumi ini dan berbagai sikap melebihi batas, togho, itu karena tidak mengakui nikmat yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita nggak menyebutkan au bi ahadin min khalqik. Ini dalam riwayat Abu Dawud. Kalau dalam riwayat yang lain, au bi ahadim min khalqika, atau nikmat yang kau berikan kepada salah satu makhlukmu ya Allah. Selain kita kan kadang-kadang melihat orang lain dapat nikmat. Nah, kalau kita mengatakan begini, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin au bi ahadim min khalqika faminka wahdaka la syarikalak. Karenanya kita pun ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita nggak perlu iri dan dengki. Apalagi kemudian berprasangka buruk. Bangun pagi misalnya, ternyata baru keluar rumah, tetangganya sudah mobilnya baru. Kita nggak tahu kapan belinya, tiba-tiba mobilnya baru di depan rumah parkir. Maka seharusnya kalau kita membaca doa ini, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin au bi ahadim min khalqika faminka wahdaka la syarikalak. Itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah kita iri, enggak usah kita dengki. Apalagi berprasangka buruk. Wah, kayaknya hasil dari korupsi ini. Kalau enggak dari korupsi enggak mungkin begitu. Akhirnya kemudian mengembangkan dan akhirnya memakan kebaikannya sebagaimana api memakan kayu bakar. Itulah hasad. Karenanya dengan membaca ini, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin au bi ahadim min khalqika faminka wahdaka la syarikalak. Mudah-mudahan kita terhindar dari kesombongan dan terhindar dari iri dan dengki. Karenanya kemudian kita mengatakan falakal hamdu, maka bagimu ya Allah segala puji. Bagimu ya Allah segala puji. Di sini kita lihat bagaimana telitinya, bagaimana dakiknya doa ini. Setelah kita mengakui dan merasakan dengan seluruh keberadaan kita bahwa nikmat yang kita terima dan nikmat yang diterima oleh makhluk-makhluk yang lain dari Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, maka kita menyadari bahwa yang berhak dipuji dengan segala rukman pujian itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karenanya hilangkan
hilangkan haus pujian dari diri kita. Jangan sampai kita dalam hidup ini inginnya dipuji, dan lama-lama kalau orang nggak memuji, kecewa dan akhirnya membenci. Karena orang kalau sudah biasa dipuji, kemudian satu hari dikritik, wah itu sakitnya luar biasa. Dan akhirnya apa? Amalan-amalan yang dilakukan itu hanya mengharap pujian dan penghargaan. Kalau nggak ada pujian, nggak ada penghargaan, akhirnya kemudian putus asa. Karena itulah maka sadari, falakal hamdu ya Allah, hanya untukmu ya Allah segala pujian. Kalau orang memuji saya, ingat hakikatnya memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena itu teruskan, ya Allah, orang memuji saya ya Allah karena ini adalah rahmat-Mu ya Allah. Mudah-mudahan pujian ini tidak membuat saya terlena. Mudah-mudahan pujian ini membuat aku semakin dekat dengan-Mu ya Allah. Semakin banyak memuji-Mu ya Allah, memberikan karunia kepada saya. Kalau ada orang memuji kita, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan itu saksi di muka bumi ini untuk kebaikan saya di hadapan-Mu ya Allah. Karena itulah maka alangkah baiknya kita membaca doa seperti doa yang diucapkan oleh salafun saleh. Kalau ada orang memuji kita, bacalah doa, Allahumma ja'alni khairam mimma yadunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik dari yang mereka duga. Waghfirli fima la ya'lamun. Ampuni aku ya Allah dari apa yang tidak mereka ketahui. Wala tu'akhidni bima yaqulun. Dan jangan Engkau siksa aku ya Allah dari apa yang mereka ucapkan. Jangan sampai ucapan-ucapan mereka itu menenggelamkan saya ya Allah. Akhirnya saya tidak memuji-Mu ya Allah, dan kemudian sibuk mengkondisikan orang untuk memuji saya. Sibuk mengkondisikan orang untuk memuji saya. Kalau gak bisa dengan tindakan-tindakan saya, akhirnya saya membayar buzzer-buzzer untuk memuji saya. Na'udzubillah min dzalik. Kalau saya tidak bisa melakukan amal-amalnya menyebabkan orang memuji, akhirnya saya memanfaatkan orang untuk beramal, orang lain yang beramal, tapi saya aku, sehingga orang memuji aku ya Allah. Jangan sampai. Jangan sampai. Falakal hamdu ya Allah, segala puji itu hanya untukmu ya Allah. Kalau orang memuji aku karena kecerdasanku ya Allah, kecerdasan ini darimu ya Allah. Dan Engkau pun yang menjadikan orang itu memuji saya ya Allah. Andaikan Engkau mau, Engkau menghendaki, orang itu pun bisa mencaci maki kecerdasan saya ya Allah. Makanya falakal hamdu, bagimu ya Allah segala puji. Dan ini unsur syukur yang kedua, memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah perbanyaklah memuji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setelah kita sholat dianjurkan untuk membaca alhamdulillah 33 kali. Dan alangkah indahnya kalau kita membaca alhamdulillah itu sambil merenungkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberikan rambut kepada saya ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, rambut saya banyak. Coba kalau rambutku cuma 5 begitu, nggak indah. Ya Allah, alhamdulillah Engkau memberikan rambut kepada saya, indah dipandang. Alhamdulillah ya Allah, rambutku ada di kepala. Coba kalau rambut kita itu ada di kaki, ada di tangan begitu, itu akan rumit. Ya Allah, alhamdulillah, pokoknya banyak sekali kita sebutkan nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semakin menyadari nikmat Allah itu sangat banyak, dan itu bukan karena kehebatan kita, tapi karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semakin memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pujian kita itu makin tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Falakal hamdu. Kemudian yang ketiga, walakas syukru, dan bagimu syukur ya Allah. Ya kalau kemudian di awal sudah iktiraf, mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala, mengakui yang memberi nikmat yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan mengakui segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat yang terkait dengan kehidupan dunia maupun nikmat yang terkait dengan kehidupan akhirat, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu bagi Allah. Maka yang kedua, kita mengucapkan dengan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka falaka syukru yang ketiga, yang terakhir ini maksudnya adalah, ya Allah, saya bertekad untuk menggunakan nikmat-nikmat-Mu itu ya Allah, untuk berbakti kepadamu ya Allah, untuk berbakti padamu ya Allah. Makanya kalau ada orang yang dikasih, kemudian setelah itu barang yang dikasihkan itu digunakan untuk melawan orang yang mengasih, itu namanya orang yang tidak tahu berterima kasih. Atau kalau dalam peribahasa
air susu dibaras dengan air tuba. Jangan sampai kita lebih hina daripada anjing. Anjing itu kalau dikasih oleh tuannya, dirawat, terus diajarin, dikasih makan, itu tunduk dan patuhnya kepada juragannya itu luar biasa. Disuruh lari-lari, disuruh menerkam orang. Itu anjing. Kadang-kadang kita manusia karena nggak mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala, jarang mengucapkan alhamdulillah. Akhirnya apa? Akhirnya nikmat itu kita gunakan untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Ibrahim bin Adham ditanya oleh seseorang, "Wahai Ibrahim bin Adham, aku ini orang yang banyak berbuat maksiat. Apakah Anda punya saran agar saya tidak berbuat maksiat?" Saat itu Ibrahim bin Adham memberikan nasihat, tapi nasihatnya itu dengan cara membuat dia penasaran. Beliau mengatakan, "Wahai saudaraku, kalau kamu ingin berbuat maksiat aja, nggak apa-apa, boleh aja, silahkan." Gitu. Maka yang dikasih nasihat tadi kan akan kaget, kok ada ulama yang membolehkan kita berbuat maksiat? Kata Ibrahim bin Adham, yang penting memenuhi syarat. Nah inilah yang membuat orang jadi penasaran, apa syaratnya? Kata beliau, syarat yang pertama, kalau kamu ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bermaksiatlah dengan syarat tidak ketahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti ceritanya lain lagi. Tapi yang terkait adalah kamu boleh berbuat maksiat, silakan berbuat maksiat, tapi jangan makan rizkinya Allah Subhanahu wa taala. Jangan memakan, jangan mengkonsumsi rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Artinya apa? Artinya ya kalau kita masih mengkonsumsi rezeki Allah Subhanahu wa taala, masih menggunakan rezeki Allah Subhanahu wa taala, jangan gunakan rezeki itu untuk bermaksiat kepada Allah. Itulah bentuk syukur. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Daud dan keluarganya agar mengamalkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Agar mengamalkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya syukur di sini karena didahului dengan mengakui nikmat, membaca hamdalah alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka falaka syukru, berarti ini adalah sebuah tekad, sebuah kemauan untuk menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar kalau orang mengucapkan ini, yang menjadikan doa ini sebagai tekad dalam hidupnya, maka berarti faqad adda syukru yaumihi, berarti dia telah menunaikan syukurnya pada hari itu. Kalau dibaca sore hari, berarti dia telah menunaikan syukurnya di malam hari itu. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba-hamba yang bersyukur, meskipun menurut Allah Subhanahu wa taala, wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit hambaku yang bersyukur. Aqul qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.